Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali berkumpul. Semuanya karena kemurahan dan kasih Tuhan yang begitu besar buat setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita. Sebelum kita memuji, memuliakan nama Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa, buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, mulut kami juga tidak pernah berhenti memuji kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan saat ini ya Tuhan, satu kerinduan kami adalah bersama-sama datang kepada Tuhan, bersekutu, menyambut kehadiran Tuhan. Biarlah Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, menjamah setiap hati kami. Apa yang menjadi kebutuhan kami percaya Kau secara pribadi akan menyatakan diri-Mu atas setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami sambut Engkau ya Tuhan. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Kudangnya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Kau pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari Bapak Ibu Saudara kita pujikan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku tanya Yesus, Dia pikul
Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, bawa hidupku, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan, sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Kami datang padamu Tuhan, membawa kerinduan. Yesus, kami sujud di altar-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, Allah yang perkasa. Oh, Kau segalanya, Tuhan. Kau segalanya, Tuhan. Datanglah ya Bapa, jamah setiap hati kami ya Tuhan. Lawat setiap kami ya Bapa, sehingga kami mengalami perubahan hidup kami. Kami mengalami pemulihan hidup kami. Kami tidak hanya melihat dari kata orang, tapi kami benar-benar mengalami Engkau di dalam kehidupan kami ya Bang. Keluarga kami semuanya mengalami damai sejahtera-Mu.
ketika tidak ada seorang pun yang dapat kami ceritakan. Tapi kami boleh datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Membawa setiap pergumulan hidup kami. Dan kami serahkan di dalam nama Yesus. Oh Bapa, Bapa yang baik, Kau tak pernah meninggalkan, Kau ada bersama kami, dan kami bersyukur. Tangan kami tinggi-tinggi bagi-Mu ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Kau disenangkan melalui pujian kami. Terlalu baik Kau Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan, sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami mengucap syukur ya Bapa. Sungguh firman-Mu ya dan amin atas setiap kehidupan kami. Ketika kami mau merendahkan diri dan sujud di hadapan Tuhan, ada pemulihan hidup kami ya Bapa. Kau
memegang alih kehidupan kami ya Bapa, mengambil alih segala aspek kehidupan kami ya Bapa. Biarlah kehidupan kami sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan karena kami berjalan bersama dengan Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan jikalau saat ini kami akan memuji Engkau lebih lagi ya Bapa, biarlah Engkau disenangkan atas setiap ujian kami ya Tuhan. Jadi dalam nama Yesus bangkitkan roh sukacita atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, kita sama-sama bersorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan atas kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini. Bapak Ibu Saudara, tepuk tangan bagi Allah kita. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Katakan tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar kasih setiamu besar selama, kasih setiamu besar selamanya. Oh, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita lebih lagi mengecap kebaikan Tuhan. Sama-sama kita memujikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan
dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, oh, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, oh, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan selamanya, selamanya, oh selamanya. Haleluya. Nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan kita akan mempersiapkan hati kita lebih lagi. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita lebih lagi, Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Sungguh indah di hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mukjizat dan anugerah-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mukjizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Sama-sama Bapak Ibu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Oh, berada di dalam hadirat-Mu ada mukjizat dan anugerah-Mu.
Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu, sepenuhnya di dalam-Mu, sepenuhnya di Shalom, Tuhan Yesus baik. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita berkumpul kembali lewat ibadah online pada hari ini untuk seri terang minggu yang keempat. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau ada bersama kami dalam setiap musim kehidupan kami. Yesus tetap sama, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Engkaulah terang dunia, Engkaulah terang bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Berbicaralah lewat firman-Mu. Kami butuh firman-Mu menerangi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Ralah Roh Kudus, Engkau yang pimpin kami. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di bulan Oktober, di mana seri pertama, seri terang ini dengan berjudul minggu pertama, Kau berfirmanlah jadilah terang. Kita yakin dan percaya hidup ini tanpa terang dari Tuhan, kita tidak sanggup. Di dalam sehari-hari kita butuh terang. Di dalam ruangan, dalam melakukan aktivitas, semua kegiatan kita butuh terang. Dalam permasalahan yang kita hadapi, kita tahu kalau Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Karena Roh Allah, Roh Kudus itu ada beserta kita sekalian. Firman-Nya hidup di antara kita, yaitu Yesus menjadi manusia. 2000 tahun yang lalu Yesus datang, menjelma sebagai manusia, tinggal di antara kita. Firman-Nya kekal untuk selamanya. Firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita butuh firman Tuhan menerangi jalan hidup kita. Di saat-saat
keputusan yang harus kita ambil, masalah yang kita hadapi, sakit penyakit, keuangan, kesehatan, keluarga, hubungan, kita sungguh butuh terang, yaitu terang firman-Nya. Di minggu yang pertama kita akan percaya Tuhan berikan kita kuasa untuk mengucapkan perkataan firman kepada diri kita, kepada sesama kita, dan kepada lingkungan dan juga kota kita. Untuk minggu yang kedua, seri terang di bulan Oktober dengan judul Mata Hati Terang. Saya sebagai hamba Tuhan berdoa seperti Rasul Paulus mendoakan jemaat di Efesus agar mereka mempunyai pengertian yang benar dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar, sehingga mata hati mereka terang. Saya sebagai hamba Tuhan rindu supaya umat Tuhan yang mengikuti suara pengbalan setiap hari Minggu, Tuhan pakai dengan luar biasa, karena mata hati yang terang maka membuat hidup kita ini berarti. Kita menghadapi hari esok dengan kepastian, maupun apa yang pun pergumulan yang kita hadapi, kita tidak putus asa, sebab mata hati kita terang. Kita alami perjumpaan dengan Yesus seperti Saulus yang menjadi Rasul Paulus, dipanggil menggenapi panggilan Tuhan. Di minggu yang ketiga di bulan Oktober, seri terang dengan judul Bangkitlah Generasi Terang. Inilah waktunya untuk kita bangkit. Kita tidak tinggal diam, kita tidak pasif, tapi kita bangkit karena identitas kita adalah anak-anak terang. Yesus adalah terang dunia. Dia adalah terang yang sempurna, terang yang abadi, dan kita adalah menyalurkan terang itu lewat kesaksian hidup kita, perbuatan, perkataan, bahkan karya-karya kita. Bangkitlah generasi terang. Kita tidak izinkan kegelapan menguasai hati dan pikiran kita, tetapi terang Kristus, firman-Nya, persekutuan dengan Allah Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita menjadi terang, menjadi berkat dimanapun berada. Pada hari ini, di seri yang keempat, terang, dengan judul Suara Pembalan Kaki Dian. Berapa waktu yang lalu ketika saya mempersiapkan untuk seri terang ini, Tuhan mengingatkan tentang kaki dian ini, bahwa hadirat Tuhan yang ada di dalam hidup kita atas umat Tuhan jangan kita sia-siakan. Karena kita semua adalah tubuh Kristus, kita adalah jemaat Tuhan. Kita adalah jemaat lokal, yaitu di mana kita berada, komunitas di mana kita berada. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Dia ada. Apakah itu di dalam rumah tangga, keluarga, suami, istri, dan anak-anak? Apakah itu adalah kelompok doa? Saat pandemi seperti ini kita tidak bisa berkumpul, namun kita bisa bersekutu lewat Zoom ataupun lewat WA call, dan berbagai cara yang mungkin bisa kita lakukan, kita lakukan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus ingin gerejanya, ingin umatnya sungguh-sungguh menjadi kaki dian, di mana terang itu dapat dilihat oleh semua orang. Kita mari buka di Markus pasal 4 ayat 21. Markus pasal 4 ayat 21. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Tuhan Yesus selamatkan hidup kita. Dia tebus kita, Dia pulihkan kita, Dia berkati kita, Dia angkat kita dalam kemuliaan-Nya. Kita tidak sia-siakan momen-momen yang Tuhan nyatakan. Hidup ini adalah kesempatan di mana terang tidak kita sembunyikan ataupun taruh di bawah meja, di bawah kolong tempat tidur, tetapi supaya ditaruh di kaki Dia. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam Perjanjian Lama, kaki dian ini adalah perkakas di dalam tabernakel. Bagi yang mengikuti pelajaran tabernakel akan mengerti, di mana ada pelataran, ada ruang
kudus dan ada ruang maha kudus. Dan kaki Dian ini adalah satu perkakas yang sangat penting, karena nyala lampu yang harus cahaya, yang harus bersinar lewat kaki Dian ini, di mana lilin-lilin yang ada semuanya terus harus menyala. Begitu pula kehidupan orang percaya. Hidup kita selama kita masih di muka bumi ini, di mana hadirat Tuhan ada di dalam kita, hidup kita. Roh Kristus yang membangkitkan Yesus, membangkitkan hidup kita. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Inilah waktunya bagi kita, supaya cahaya terang Kristus ditaruh di kaki Dia. Persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Hidup kudus berkenan kepada Dia. Dan kaki Dian ini kita menjadi bejana di mana terang Kristus terus menyala, bercahaya lewat kehidupan kita. Kita baca lagi di ayat 22, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Kita tahu hidup kita ada di dalam Dia. Hanya di dalam Yesus ada terang. Dan terang itu terang manusia. Jadi terang itu tidak bisa disembunyikan. Tapi terang itu harus ditaruh di kaki Dia. Segala sesuatu apa yang ada di hati kita, kita minta Kristus terangi supaya tahu benar-benar kondisi hati kita. Ternyata hati kita mungkin masih ada dengki, ketidakpercayaan, kesombongan, ada kekhawatiran, ketakutan. Sehingga iman di dalam Kristus tidak bekerja. Tetapi yang bekerja adalah ketakutan, kekhawatiran kita. Membuat kita berjalan sendiri tanpa mengandalkan hikmat dari Tuhan, nasihat ilahi, dan persona orang-orang kudus yang menguduskan kita. Kita tahu kita butuh persekutuan. Karena di dalam persekutuan dalam Kristus ada nasihat kasih yang mesra. Kita di dalam tubuh Kristus semuanya mempunyai kelemahan-kelemahan. Tetapi besi menajamkan besi, membuat semuanya belajar, saling mengasihi, saling mengampuni, saling melayani, saling mendorong, saling menasehati, saling menegur, saling menyapa. Dan kita semua adalah tubuh Kristus. Ada waktunya kita dalam masa berkabung, kita menangis. Ada masanya kita bergembira atas sesuatu yang sedang terjadi. Kita bersuka. Tapi apapun dalam musim kehidupan kita, tetap Tuhan, Dia ada beserta kita. Berapa hari yang lalu, kakak saya bernama Ishak Lau dipanggil ke rumah Bapa di surga, yang boleh dikatakan masih relatif muda, belum mencapai umur 50. Istri dan anak-anak, dan saya sebagai adik, dan juga seluruh keluarga besar dan teman-teman, semuanya tidak mengerti ada apa di balik ini. Namun ketika kita melihat kebesaran Tuhan, kita tahu Tuhan punya rancangan yang baik dalam hidup kakak saya maupun sisi keluarganya dan semua yang mengenal Dia. Karena Dia sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Selama Dia di muka bumi, Dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, Dia juru selamat. Dia telah menabur dalam hidup berbagai orang dan juga dalam keluarganya. Dia berusaha dan Dia menjadi seorang ayah, seorang suami yang baik, bertanggung jawab. Bahkan Dia banyak menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita bersyukur apapun yang sedang kita hadapi, masa-masa duka, senang, tetap Tuhan Yesus baik. Tetap Tuhan Yesus, Dia yang memerintah. Dia ada beserta kita sekalian. Jangan kecil hati, jangan tawar hati, jangan gelisah. Mari, pujilah Tuhan hai jiwaku. Mari kita katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, ingatlah segala kebaikannya. Nyanyian jiwa terus memuji kebesarannya, sebab Dia yang tahu yang terbaik. Rancangan Dia sempurna dan baik adanya.
Kita lihat di Lukas pasal 11 ayat 33. Pelita tubuh. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Ayat 34. Matamu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Ayat 35. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Ayat 36. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama-sama katakan, maka seluruhnya akan terang. Sekali lagi, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, seperti tadi pembacaan, pelita tidak ditaruh di bawah kolong, meja ataupun tempat tidur, melainkan di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Kaki Dian itu ada 7 tiang, ya, mempunyai 1 batang dan 7 ya, bagiannya. Dan kaki Dian ini di mana menggambarkan pelita Kristus di dalam hidup orang percaya supaya terus menyala. Kita adalah bejana tanah liat, bejana kerajaan surga. Kita tahu hidup kita bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Kita percaya di mana disebut mata. Kalau secara tubuh, mata adalah pelita tubuh. Bagaimana dengan mata rohani kita? Jangan sampai kita menjadi disebut orang Kristen, katanya orang Kristen, tetapi ternyata hidupnya gelap. Tapi sebaiknya, biarlah mata hati kita terang, Kristus menerangi kita, sehingga tidak ada kegelapan yang menguasai hidup kita. Karena kita harus perhatikan supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Yesus telah mati buat kita. Firman sudah kita dengar berulang-ulang. Kita baca firman, kita berdoa, kita mendengar khotbah berkali-kali, menerima nasihat ajaran firman. Mari kita siap berubah. Kita siap dinasihati, kita siap untuk bertumbuh, kita siap untuk berubah, dan kita siap untuk maju bersama Yesus. Jika seluruh tubuhmu terang, tidak ada bagian yang gelap, tidak ada kegelapan yang bisa menguasai. Karena terang ada, kegelapan harus pergi. Yang ada adalah seluruhnya menjadi terang, dan semua orang dapat melihat perbuatan baik kita dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat satu ayat lagi di Matius 5 ayat 15, di kaki Dian, di mana disebut, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kita menyalakan lilin, kita taruh di bawah meja, ya, padahal yang kita butuh terang untuk satu ruangan, bukan di bawah meja. Terang itu harus bercahaya menerangi ruangan tersebut, sebesar ruang yang ada. Bagaimana hidup kita? Beranikah kita membuka hati kita lebar-lebar untuk izinkan terang Kristus, firman-Nya, Roh Kudus yang mengurapi, sehingga menerangi setiap bagian kehidupan kita. Saya ambil dari kutipan ya, dari internet. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus bisa cek kaki Dian, ya, di mana kaki Dian tertulis dalam tabernakel. Bisa mempelajari lebih lagi dari kitab Keluaran, ya, bisa dibaca Keluaran pasal 25 ayat 31 sampai 37,
Keluaran 37 ayat 17 sampai 24, 1 Raja-Raja 7 ayat 40. Dan kita lihat bahwa di dalam Ka'bah Salomo terdapat 10 kaki dian yang mengganti yang satu dalam tabernakel. Kaki dian sudah tertulis di dalam perjanjian lama, dan itu ada di dalam tabernakel, baik tabernakel Musa maupun tabernakel bait suci yang dibangun oleh Salomo. Gantang atau kaki dian ini menerangi ruangan secara luas seperti tadi yang sudah kita baca di Matius 5 ayat 15. Kita tahu bahwa pelita ini harus terus menyala bagi Tuhan tanpa berhenti. Dalam kehidupan kita harus terus menjadi saksi sampai nafas terakhir. Seperti kakak saya sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Kehidupannya sudah memberkati banyak orang, khususnya dari keluarga, yaitu istri dan anak-anak. Bahkan saya sebagai adik sudah terberkati lewat kehidupannya. Di mana kaki dian ini juga tertulis di Keluaran 25 ayat 31. Di mana berhias terbuat dari emas yang ada di dalam kemah tabernakel bait suci. Dan batang tiang utama yang menyangga pegangan pelita muncul 3 pasang cabang dengan arah berlawanan, yang pada ujung-ujungnya ada pegangan pelita berbentuk bunga. Bapak Ibu bisa melihat lebih lagi kaki dian yang dimaksudkan. Ini semua menggambarkan kehidupan kita. Kaki dian untuk mengizinkan terang Kristus bercahaya bagi dunia yang gelap ini. Sebab Kristus telah datang, terang yang besar, terang yang sempurna telah datang ke dunia yang gelap ini. Di bulan Desember biasanya kita merayakan Natal. Kita nyalakan lilin sebagai simbolis di mana terang itu menerangi dimanapun kita berada. Sama dalam kehidupan kita. Kita adalah jemaatnya Tuhan. Seperti di Wahyu pasal 11 ayat 4. Mari kita lihat Wahyu pasal 11 ayat 4. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Di mana kaki dian ini adalah saksi-saksinya Tuhan. Pembawa terang itu dimanapun Tuhan tempatkan sampai pada kesudahan zaman ini. Ibrani 9 ayat 2. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Ada meja dengan roti sajian dan juga ada kaki dian. Membawa kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus, kita butuh cahaya terang. Roh Kudus mengurapi orang percaya. Roti sajian firman kehidupan, roti kehidupan, air kehidupan, pelita cahaya yang sempurna, kemuliaan Shekinah glorinya memenuhi bait suci. Wahyu pasal 1 ayat 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suatu suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Yohanes, salah satu murid Yesus yang masih hidup setelah Yesus mati, dalam perjalanannya dan sebagai saksinya Tuhan pembawa terang itu, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, di mana ketika dia dibuang ke Pulau Patmos, dia mendapat pewahyuan yang sampai saat ini dalam penafsirannya, beraneka ragam penafsiran yang ada. Kita butuh Roh Kudus, kita butuh firman yang hidup untuk sungguh-sungguh menuntun umat Tuhan, jemaat Tuhan, menjadi jemaat yang dewasa, mempersiapkan jemaat yang utuh, dewasa, menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya.
Dia berjanji dia akan datang kembali, dan dia pasti akan datang. Kita sudah ada di penghujung akhir zaman. Siapkan diri kita benar-benar menjadi kaki dia. Terang Kristus menerangi hidup kita. Di mana Yesus memberikan pewahyuan kepada Yohanes di Patmos di dalam masa pembuangan itu. Kepada jemaat Efesus, kita tidak membaca pasal-pasal yang ada, tapi sayangnya inti dari masing-masing jemaat. 7 kaki dian menggambarkan 7 jemaat Tuhan. Dan saudara terkasih dapat membaca di Wahyu pasal 1 sampai pasal 3. Atas 7 jemaat, apa yang Tuhan katakan kepada 7 jemaat ini? Yang pertama, kaki dian ini ditujukan kepada jemaat di Efesus, di mana jemaat Efesus yang sudah kehilangan kasih mula-mula. Mereka masih melakukan semua kegiatan rohani. Dari luar sepertinya memukau, tapi sesungguhnya sudah hilang kasih mula-mula. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, inilah waktunya biarlah kaki dian ini kembali kasih mula-mula dalam hidup kita. Tuhan, aku rindu padamu. Aku rindu kasih mula-mula kembali. Sehingga aku tidak melakukan rutinitas agamawi yang akhirnya akan membuat saya terpuruk, membosankan, bahkan jauh dari Tuhan. Namun, biarlah pesan suara penggalan hari ini membawa umat Tuhan kembali yang sudah kehilangan kasih mula-mula. Kembali ketika seorang suami istri yang sudah menikah sekian lama menganggap enteng satu yang lain ataupun mencela satu yang lain, kembali kepada kasih mula-mula. Mengapa engkau menikah pada waktu di mana engkau dipersatukan Tuhan? Apa kisahnya sehingga engkau memilih berdua menjadi satu? Kembali ingat kasih mula-mula, baik di dalam pernikahan, baik juga di dalam panggilan, baik juga dalam pengiringan kita dengan Yesus. Saya ingat ketika saya terima Yesus sebagai Tuhan yang Juru Selamat dari orang yang bukan keluarga Kristen, tetapi oleh kasih karunia Tuhan, kasih mula-mula yang saya alami hampir 30 tahun yang lalu, sampai sekarang saya bersyukur terus menyala dan menyala. Kaki dian ini akan terus menyala sampai dia datang, sampai dia memanggil. Ada yang memanggil lebih awal, yang sudah kembali ke rumah Bapa. Ada yang kita yang masih ada saat ini. Mari kembali kepada kasih mula-mula. Kaki dian yang kedua, yaitu menggambarkan jemaat di Smyrna. Jemaat di Smyrna adalah menggambarkan jemaat yang teraniaya, mengalami penderitaan yang sangat. Namun dalam penderitaan karena mengiring Yesus, Tuhan setia. Tuhan yang meluputkan jemaat Tuhan. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang kau saat ini hadapi, kesulitan, kesukaran apapun, karena engkau mau menjadi saksi Tuhan yang setia, karena engkau mau melakukan firman Tuhan, engkau menderita. Ketika engkau mau mengampuni, daging menderita. Ketika engkau mau melayani, engkau merasa daging menderita. Ketika engkau mungkin dihina, dicela, engkau menderita. Tapi Tuhan berkata, berbahagia. Jemaat di Smyrna, kaki dian yang ada, menggambarkan jemaat yang teraniaya, namun tetap ada kesetiaan Tuhan dalam hidup mereka. Bagi yang mengalami kesusahan ini, jangan putus asa, jangan tawar hati di tengah-tengah penderitaan. Karena Tuhan Yesus setia. Yang ketiga, kaki dian di Wahyu pasal 1 sampai pasal 3. Jemaat Pergamus adalah jemaat yang berkompromi dengan dosa. Mari umat Tuhan, saudara terkasih dalam Yesus, dalam kehidupan kita, Roh Kudus sudah menginsafkan, menyatakan, ini tidak benar jalanmu, ini sudah keliru, ini jalanmu ini A, B, C, D, pergaulanmu yang buruk, pikiranmu yang kotor,
atau ucapan maupun kehidupan yang sia-sia, mereka-reka, iri hati, pecah belah, sombong, kurang percaya, tidak takut akan Tuhan. Semua kompromi-kompromi ini kita mau berhenti, mau benar-benar bertobat. Amin. Kata-kata bertobat ini bukan dari perkataan saja, tapi dari kehidupan kita. Bertobat dalam bahasa aslinya metanoia, yaitu perbaharuan pemikiran. Pikiran kita sudah dibaharui. Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang baik, semua yang sedap didengar, pikirkanlah itu semua. Karena banyak dari pikiran itulah perkara-perkara yang baik atau perkara-perkara yang jahat. Untuk jemaat di Tiatira, saudara terkasih bisa membaca detail di Wahyu pasal 1 sampai pasal 3. Untuk jemaat di Tiatira adalah jemaat yang hidup dalam kesesatan, di mana di tengah-tengah dunia ini juga begitu banyak ajaran-ajaran angin pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Namun ada ajaran-ajaran palsu. Namun jemaat di Tiatira, mereka senang dan mereka hidup di dalam kesesatan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, inilah waktunya bagi umat Tuhan, jemaat Tuhan, benar-benar menjadi kaki diam yang sungguh-sungguh dibersihkan, sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran saja, tidak mau disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu. Ajaran palsu, ajaran yang tidak terfokus pada Kristus, ajaran palsu, ajaran yang menggunakan kekuatan sendiri, ajaran palsu, tidak mengundang kuasa Roh Kudus yang bekerja, ajaran palsu, hanya menyenangkan keinginan daging, perkara-perkara yang fana, yang sementara. Lanjut, untuk jemaat di Sardis, di mana kaki diam yang disebut adalah jemaat yang kondisinya mati rohani, di mana mereka masih beribadah secara liturgi ataupun secara agamawi, namun kehidupan yang sesungguhnya tidak ada kehidupan, tapi kematian. Di dalamnya hanya sebuah rutinitas belaka. Seharusnya di mana kaki diam, terang Kristus bercahaya, kehidupan doa kita, kehidupan firman Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan, kita belajar mendengar suaranya, kehidupan rohani kita itu sangat penuh dengan api, penuh dengan semangat, roh yang menyala-nyala. Ya, di mana orang yang mati rohani, maka dia tidak peduli dengan perkara-perkara rohani. Apa yang kita saksikan tentang rohani tidak dianggap olehnya. Yang ke-6, jemaat di Philadelphia. Kaki diam yang ada di jemaat Philadelphia adalah jemaat yang setia, dan ini adalah contoh teladan bagi kita semua di zaman ini. Di mana jemaat yang setia, setia di dalam panggilannya, setia dalam keluarganya, setia maupun membawa jiwa-jiwa, setia dari perkara kecil yang Tuhan percayakan, setia sampai mati. Yesus telah memberi contoh selama di muka bumi. Dia setia menggenapi panggilan Bapa dalam hidupnya selama di muka bumi ini, untuk mati di kayu salib dan menanggung segala dosa umat manusia. Setia-setialah, setia sampai mati. Yang terakhir, di mana kaki diam, jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia adalah jemaat yang suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, alias suam-suam kuku. Namun Roh Tuhan ingin kita semua sebagai kaki diam yang bernyala-nyala untuk Tuhan, dan kita percaya bahwa Dia telah mati buat kita. Hidup kita berarti, dan kita tidak akan sama lagi, tidak biasa-biasa, tidak suam-suam, tapi menyala-nyala. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, lewat
7 jemaat dalam kitab Wahyu ini menyatakan pada diri kita sebagai kaki dianya Tuhan di akhir zaman ini. Kita ada di golongan yang mana? Di antara 7 jemaat yang ada, baik gereja lokal, jemaat lokal, maupun diri kita sendiri, bahkan keluarga kita. Apakah kita rindu membawa diri kita ataupun keluarga kita, bahkan jemaat komunitas di mana kita berada, menjadi jemaat yang setia, jemaat yang menyala-nyala, yang tidak mati rohani, dan juga jemaat yang hidup dalam kebenaran, tidak kompromi dan dosa, dan penuh dengan kasih mula-mula, dan melewati penganiayaan, penderitaan, namun kita tidak undur. Sebab kita percaya orang benar hidup oleh iman. Barang siapa kita undur, tidak berkenan di hadapannya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya kasih setia Tuhan bagi kita semua sungguh nyata. Baiklah kita menjadi kaki dian, jemaat Tuhan, menjadi saksinya Tuhan sampai Yesus datang kedua kalinya. Kita lihat di Efesus pasal 5. Ya, saudara terkasih bisa baca ayat 1 sampai ayat yang kedua, ayat 18. Ya, bisa membaca dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 21. Saya akan bacakan beberapa ayat. Ayat 8 dan 9-10. Ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 8 sampai 10. Dalam kehidupan orang percaya terang Kristus, kita sebagai kaki dian, terangnya yang sempurna ditaruhkan dalam hidup kaki dian ini, supaya menerangi ruangan di mana kita berada. Supaya terang ini berbuahkan kebaikan, berbuahkan keadilan, berbuahkan kebenaran. Dan kita uji apa yang berkenan pada Tuhan. Lewat kehidupan sehari-hari, keluarga, berbisnis, studi, maupun juga dalam pelayanan, semuanya akan diuji oleh Tuhan. Tentang kemurniannya, apakah sungguh-sungguh kita berkenan padanya. Ayat 14. Pasal 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kita tahu waktu ini bukan waktu santai, tapi waktu ini bangun, wake up call, bangun, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati. Dimaksudkan bahwa jangan mati rohani, jangan tertidur, tapi kita bangkit sebab Kristus yang bercahaya atas kita. Bisa membaca sampai ayat 21. Ya. Mari kita lanjut sebagai ayat penutup. Kita baca di Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat yang ke-15. Filipi pasal 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, terang itu ditaruh di kaki dian, di mana seperti bintang-bintang di dunia bercahaya. Tidak ada bintang di bawah kolong langit, tidak ada bintang ditaruh di bawah kolong meja atau di bawah ranjang. Tidak ada. Bintang pasti bercahaya di atas. Demikian pula terang cahaya itu harus ditaruh di kaki dian, di mana terang itu menerangi seluruh ruangan. Saya berdoa untuk saudara terkasih di waktu-waktu menjelang menutup tahun 2020 ini. Mari pergunakan waktu-waktu yang ada
Biarlah terang Kristus dalam hidup kita. Kita sebagai kaki Dian, terangnya bercahaya menerangi ruangan di mana kita berada. Sekolah di mana kita ada, keluarga di mana kita berada, komunitas di mana kita berada. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Firman Tuhan, suara pembala, kaki Dian. Biarlah kami menjadi kaki Dian. Kaki Dian yang berkenan di hadapan-Mu. Jemaat yang setia. Jemaat yang takut akan Engkau. Yang tidak kompromi dan dosa. Roh Kudus urapi, sehingga kami hidup dalam kebenaran, tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran, segala semua tahyul-tahyul yang ada. Kami tolak, patahkan ajaran sesat, patahkan semua keegoisan manusia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila kebenaran, yaitu terang firman Tuhan, yaitu Roh Kudus yang mengurapi, sehingga firman hidup dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu dalam segala keberadaan, pergumulan. Tuhan Yesus baik bagi saudara yang terkasih yang sakit, tumpangan tangan atas bagian yang sakit. Saat ini saya doakan ucapan berkat, yang sakit disembuhkan, bagian kepala, bagian leher, tangan, bagian kaki, ataupun dari perut, jantung, semuanya dijamah, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bilu-bilu Yesus, dokter di atas segala dokter, menyembuhkan. Bagi yang susah hati, Tuhan hibur. Bagi kuatkan, teguhkan hati. Bagi yang lemah, kami percaya Engkau menuntun umat-Mu. Di dalam Engkau tiang awan, Engkau lah tiang api. Terima kasih Bapak. Jadikan kami menjadi kaki Dian yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara terkasih, angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai saudara terkasih dan saya dan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, terima, katakan amin.